Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel inilah intinya. Jadi untuk video kali ini kita tuh pengen ngadain kayak khusus hari Jumat gitu. Di videonya tuh jadi nama videonya tuh Jumat Horor. Jadi Jumhor. Nah, iya Jumhor. Jadi di mana kita itu bakal nyeritain pengalaman masing-masing yang tentang horor lah, yang berkaitan tentang horor, tentang hal-hal yang berbau mistis atau juga hal-hal berbau mistis yang ada di sekitar kita. Nah, jadi nanti nih setelah kalau misalkan konten pembahasan mistis ini bisa menghibur kalian, atau insya Allah kita akan buat lagi konten seperti ini, tapi ingat ya di tiap hari Jumat. Kalau misalkan kita langsung ekspedisi ke tempat-tempat horornya tersebut. Ya, kalau bisa kalian tuh intinya ngasih saran lah mana tempat. Di mana. Nah, karena kita berdomisili di Pangalengan gitu. Jadi kalian saranin kita di mana tempat-tempat horor di Pangalengan, kalian saranin. Jadi sarannya itu tulis di komen. Tulis di komen. Nah, dari gua dulu ya. Iya. Nah, dulu tuh pernah waktu kecil pulang dari Bandung sama ayah, tapi jam 1 malam. Nah, di tau lah daerah Cihideng kan. Emang. Nah, Cisareuni itu tuh yang namanya bener-bener kabut, jalan tuh nggak kelihatan sama sekali. Jarak pandang pun mungkin cuma 5-10 cm jarak pandang. Itu meter paling, kalau centimeter meter. Ya, intinya jauh lah. Jadi cuma kabut aja gitu. Nah, itu tuh waktu di jalan kan ini di kanan tuh si papa yang nyetir. Nah, ini gue di kiri. Nah, terus kaca mobil tuh kebuka sendiri, yang kiri tuh, yang di sebelah. Kebuka sendiri. Awalnya gue kira kan dibukain lah sama papa ya kan. Bisa dibuka dari itu, bisa dibuka. Nah, udah gitu nanya, "Pah, ini kaca mobil dibukain sama papa enggak?" Lihat aja, senang bapak lagi nyetir. Enggak, itu mah error, mungkin tutup aja. Tutup. Nah kan papa gue itu orangnya ya intinya bisa ngerasain lah ya. Ada yang kayak gitu. Semacam indigo. Iya, semacam indigo. Tutupin aja, error mungkin. Nah, tutupin. Pertama sih enggak apa-apa gitu ya. Enggak nyangka apa-apa gitu. Tapi itu tuh kaca mobil tuh ngebuka lagi. Sendiri. Kaca mobil tuh ngebuka lagi. "Pah, ini kaca mobil ngebuka lagi." Ya masih nyangka error kan, error. Nah, masih nyangka error. Ya tutupin lagi, katanya tutupin. Terus itu tuh yang ketiga kali kebuka lagi. "Pah, ini kaca kebuka lagi." Nah, tapi itu tuh yang ketiga kali sewaktu ngebuka tuh nutup sendiri lagi. Buka tutup kayak gitu yang ketiga kali. Nah, dari situ udah panik, "Pak, ini kenapa?" Terus kata si bapak tuh, "Lihat dulu ke belakang, pengen ada yang ketemu." Kan waktu dulu kan ya masih takut lah sama yang kayak gitu, nggak percaya. Ya percaya gak percaya sih. Ya intinya takut aja. Itu kan di mobil posisi berdua, di belakang tuh gak ada siapa-siapa. Lihat aja ke belakang sana, pengen ada yang ketemu, cantik katanya teh. Tapi ya namanya takut kan gimana ya. Jadi ya gak mau intinya teh. Kayak ya udah tutup mata, merem, kata si bapak teh, merem terus baca doa yang bisa aja. Merem waktu itu tuh baca doa yang bisa. Nah, itu tuh kayak keringat dingin gitu. Dari belakang hawanya tuh beda dari belakang. Terus kayak ada yang tangan dari belakang. Ini bayangin ini kepala. Tapi nah ini kepala. Dari belakang tuh ada yang gini. Ini tuh tangan segede gini, kepala tuh kayak dipaksa noleh ke belakang. Nah, kayak dipaksa noleh ke belakang, gini, paksa noleh ke belakang. Nah, dari situ kan pas pertama ngerasain lah di sini. Kayak gitu. Nah, gep kayak gini, langsung teriak, "Papa, ini apa?" Kirain kan si papa yang gitu, tapi mikir lagi nggak mungkin kepala bisa ke ukuran tangannya, dipaksa buat noleh ke belakang. Dipaksa buat noleh ke belakang. Dari situ tuh
ya intinya panik lah, si papa juga teriak teriak waktu itu, jangan ganggu lah, gelis gerak uwi kayak gitu kan. Jangan ganggu. Dari situ mobil tuh berhenti aja kayak mau nabrak apa gitu, tapi tiba-tiba rem ngedadak. Si papa tuh bilang tong ngaganggu perjalanan aing. Nah kayak bilang gitu. Jadi itu si hantunya itu cewek gimana? Cewek kata si papi tuh. Nah waktu itu tuh terus aja merem gini, jadi kerasa tuh si tangannya tuh kayak ada bulunya tangannya tuh, jadi gini dipaksa naik ke belakang gep gitu. Lihat nggak ke belakang? Enggak lihat, cuman ngerasain kepala tuh di ya kayak dipegang gitu, dipaksa buat lihat ke belakang. Nah dari situ merem aja. Nah pas udah sampai pihak kawitan ya udah masuk Pangalengan. Ya udah masuk Pangalengan, si papa tuh bilang udah gak ada katanya teh. Nah terus dari situ tuh nanya, Pak kenapa sih pengen ada yang kayak gitu. Kata si papa teh, padahal gak apa-apa, senang cantik itu teh, rambut panjang, cuman ada sihungnya. Sihung tuh kalau bahasa Indonesia tuh taring. Ya, bahasa Indonesia tuh taring, sihung katanya teh. Cantik malahan si ceweknya teh, tapi si ceweknya itu kayak gimana ya, kata si papa tuh kayak ikut ke mobil, ngikutin mobil, tapi ada di dalam. Pas udah nyampe pihak kawitan itu turun, kata si papa itu turun ke arah proyek yang ke kiri itu yang ke Berman. Nah dari situ tuh, nah intinya dari situ tuh mau nyerita ke orang, percaya nggak percaya itu emang bener-bener kejadian, bukan ngada-ngada. Itu yang namanya pengalaman nggak bisa dilupain lah, ya nggak bisa dilupain. Itu serius lah, yang namanya nggak, dari yang nggak percaya goib, tapi tiba-tiba ya bisa megang lah. Tapi nah dari situ kan yang awalnya percaya setan mah nggak bisa nyelakain, tapi dari situ tuh mikir lagi, kenapa setan bisa pegang kayak gitu. Tapi orang lain ya, yang buat kalian yang nonton video ini ya, percaya nggak percaya, intinya dia yang merasakan. Nah yang ngerasain tuh gue sendiri gitu, yang ngerasain tuh waktu itu kayak begini banget. Nah ya gitulah kalau cerita dari lu. Sekarang kalau gua sebenarnya sih gak takut gitu ya. Kalau gua percaya adanya gaib, percaya karena dalam agama pun memang kita diajarkan percaya gaib. Tapi kalau masalah hantu-hantu gitu ya gua gak takut. Serius gua gak takut. Ya pertama juga dulu gua gak takut, gak percaya, tapi setelah itu ya adalah rasa takut. Ya kalau gua tetap gak takut nih. Gua pengalaman gua nih beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, ketika gua masih duduk di kelas 2 SMA. Waktu itu kelas 2 SMA sedang CPD. CPD di Dodik. Iya. CPD di Dodik gitu. Nah buat kalian siswa SMA Negeri 1 Pangalengan pasti tahu yang angkatan. Iya, CPD di Dodik. Nah pertamanya itu terjadi, gua gak masuk dulu yang ini pengalaman pribadi gua lah. Pengalaman pribadi. Gua aktif di Pramuka. Ketika malam hari kita ngadain jelajah malam lah. Pramuka itu semacam jelajah malam. Nah pas karena itu gua itu kelas 11 gitu ya, kelas 2 SMA. Nah yang jelajah malam itu kelas 10, jadi adik kelas gua. Oh jadi didamping. Gua ngedampingin 2 orang adik kelas gua, cewek dua-duanya. Tapi gua ngedampinginnya itu sendiri dan gak boleh ketahuan bahwa dia itu diikuti sama gua, gak boleh ketahuan. Jadi kayak itu tuh kayak kelas 10 tuh taunya sendiri aja. Diikuti. Iya, padahal diikutin sama gua. Dia gak tahu gitu. Iya. Adik kelas gua itu cewek dua-duanya. Dua orang. Dua orang yang. Iya, cewek. Gua ikutin dari belakang tapi dari jauh, misalkan jaraknya ya lumayan lah 20 meter gitu. Jarak 10 menit ya mungkin kalau orang Pangalengan lah gitu, orang Pangalengan yang tinggal di Pangalengan tahu lah gimana seremnya Dodi. Bukan asramanya, kalau asrama kan itu banyak uninya. Dodiknya itu jadi sekolah sekolah tamanya itu gimana seremnya pasti kalian tahu lah. Nah entah jam berapa, yang jelas tuh lebih dari jam 12 malam. Mulai jelajah malamnya, si pesertanya itu adik kelas gua, dia berangkat maju, setelah sedikit jauh gua ikutin. Nah pertama nih
ke parkiran mobil ya, mobil-mobil Oh besar iya, gitu yang ya. ada itu di Iya, Dadik. mobil-mobil TNI yang besar-besarnya. Nah, Iya. ke sana ke parkiran sana, entah ngambil apa lah itu, adik kelas 2 itu entah ngambil apa di sana, karena ya ngambil Oh, itu tugasnya, diperbolehkan ada ya. tugas. Ada tugasnya di sana harus ngambil apa, gua gak tahu. Dia di sana, gua di dekat barak. Bukan iya, barak, tempat penyimpanan. tempat makan para tamtama. Oh iya, prajuritnya. Iya, tempat makan para prajuritnya. Ketika gua lagi fokus liatin adik kelas 2, Ya. ternyata di dalam barak itu ada suara. Suara Kayak suara barak tuh penyimpanan, kursi, tempat penyimpanan. Iya, kursi terbuat dari besi, terus didorong gitu kan, ada suaranya cekit lah gitu. Oh iya, semacam iya, gitu, iya, dorong-dorong gitu. Ya gua kaget kan, astagfirullah, Ya. apa ini gitu. Nah ternyata adik kelas 2 juga yang jauh dengar, mereka langsung lari berdua, Iya. mereka langsung lari. Nah, lu gitu gimana? Padahal itu tuh bukan settingan atau tugas dari Bukan, kelasnya. sumpah, gua Itu di bukan, luar. iya di luar Ya, dari di luar- settingan di luar kita, dari settingan. di luar dari settingan kita, di luar dari settingan kita itu. Nah, ketika adik kelas 2 lari, gua mencoba tenang. Emang lah, Iya, sedikit takut, tapi gua harus tapi kan tenang. harus sebagai Iya, senior iya. gitu kan. Gua harus tenang supaya gua tetap gak ketahuan Iya. sama adik kelas gua. Nah, setelah mereka lari rada sedikit jauh, gue ikutin lagi. Nah, ketika itu misalkan ini barak. Nah, di pinggir baraknya itu ada jalan. Nah, di pinggir sebelah kirinya itu ada jalan lagi. Nah, adik kelas gua di jalan sebelah kanan, gua di jalan sebelah kiri. Di tengah-tengahnya iya. barak. Tengah Barak itu ya tempat tidurnya para tamtama, Iya, para prajurit penyimpanan ya. kayak gitu kan. Iya, di sana. Kira gua di barak itu Ada orang. ada siswa, ya ada siswa tentaranya tuh. Oh, iya. Kira gua ada. Beberapa kali kan gua jalan di situ sendirian. Beberapa kali gua ngedenger suara yang napas gitu. Kirain gua mereka lagi tidur gitu. Napasnya, oh yang Ya kayak napas orang, ya. napas orang. Napas Kira orang. gua mereka lagi tidur. Ada nih jendelanya itu yang ada sekat-sekatnya gitu lah dikit. Oh, iya, Nah, iya. gua bawa senter. Gua sorot aja ya gitu. Iya, sekarang. Nah, gua sorot, ternyata astagfirullah Nggak ada gak ada orang. siapa-siapa Iya. itu bilangnya, gak ada siapa-siapa. Gua kaget lagi di situ. Tapi karena gua itu orangnya barbar, jadi gua mencoba tenang lagi Iya, ya, bodo amat lagi. bodo amat. Nah, setelah itu adik kelas gua udah sampai ke pos pertama. Gua ada di WC-nya para tentaranya itu WC-nya itu banyak sekali, banyak. Oh iya, yang berjejer. Ya, itu. banyak berjejer banyak WC. Nah, gua diem di WC itu. Lalu, Iya, ketika gua Jadi ini nih di luar atau dalam? di dalam, enggak kan ini dalam WC. Iya, ini WC ada tembok. Nah, gua gini Oh, iya, tembok. iya. Nah, gua dilihatin adik kelas gua, liatin. Nah, yang serem sih di situ. Iya, jelas lah WC. Jelas. Nah, gua lagi liatin adik kelas gua lagi di pos. Celana gua ada yang narik Dari mana? dari belakang, ada yang narik gitu. Gua otomatis kaget, langsung loncat tembok itu. Ada orang Narik gimana kayak? Narik, jadi celana gua itu ditarik ke bawah, ditarik Oh, gitu. gitu. Iya, serasa mau diprosotin celana gua, tapi gua kan pakai ikat pinggang waktu itu. Oh. Celana gua ada yang narik gitu. Padahal gak ada orang kan? Gak ada siapapun di situ, hanya gua sendiri. Pos pertama jauh dari gua. Iya. Jaraknya itu adalah 35 meter, 35 meter ya. Nah, ada kelas gua lagi di sana, gua di WC itu, gua lagi memerhatiin ada yang narik celana gua, diprosotin gitu. Gua kaget ya, gua loncat tembok, langsung loncat tembok. Posisi kan gak ada siapa-siapa. Iya, pas gua loncat tembok, ada kelas gua udah di deket gua. Ternyata mereka kaget, mereka lari. Oh, jadi tahu. Iya, dia tahu diikutin. Pada akhirnya tahu gitu. Gua ngikutin karena itu ketidaksengajaan. Gua kaget banget ketika gua lagi pikiran di mana gitu, lagi perhatiin ada kelas gua, ternyata ada yang narik celana, ya kaget gua gitu. Gua loncat, ada kelas gua udah deket gua, ternyata mereka lari, nangis, mereka berdua nangis. Kenapa nih? Ya gak tahu. Ya, karena mungkin takut. Mungkin kaget, kaget. Takut. Nah, ya kalau pengalaman horor gua hanya itu sih, karena gua itu gimana ya, gak terlalu takut, mendalami. Iya, gak terlalu mendalami. Makanya nanti ketika ekspedisi lihat
gua akan melakukan apa. Nah, Oke. Nah sekarang lu Pet. Karena sehubung gue baru nongol di channel ini, jadi ya nama saya Perila Muhammad Fikri. Pengalaman pribadi sih dulu sih waktu SMP kelas 2. di SMP 2. Ya, bukan di daerah Sukamenak lah. Oh iya. Nah, karena waktu itu kalau gak salah tuh zaman PB lah, lu juga tahu lah. Oh iya, Iya, PB. iya. Ya, biasanya gue main kan sama lu Di Sampai- warnet. Iya, Di di warnet, warnet. di warnet. sampai jam 12, jam 1 kan jam 3 lah Iya, Iya. malam. Jam 3 tuh pulang. pulang lah. Nah, di situ kan gue gak tahu kemana, gak ada siapa-siapa tuh. Pas gue ke warnet, nah kan ada lu. Nah, lu ke rumah siapa waktu itu? Waktu ke rumah Ibnu kalau gak salah ya. Iya. Iya. Gua ke rumah si Ibnu. Nah, gue sendirian tuh. Main aja PB dari jam 6 Jadi sampai di warnet itu sendiri. ya enggak sendiri juga sih. Oh iya. Nah, dari situ gue main PB dari jam 6 sampai jam 10 lah ada. 10 malam. Iya. Nah, gue waktu itu gue bilangin nih, TY kemana nih teman-teman? Oh, gak ada. Atau kemana nih? Nah, ya udah gue pulang aja dulu. Nah, pas waktu pulang tuh gue biasanya kan jalan rumah lu tuh gangnya. Oh iya, yang turun itu. Oh iya. Nah, langsung gue karena gue mau beli rokok dulu ya, gue muter aja sekalian. Nah, pada itu gue kalau gak salah tuh di jalan Ayusuf lah. Iya, di Oh dekat iya, rumah iya. dekat rumah Yusuf. Karena waktu itu sebelum ada pesantren kalau gak salah, sebelum ada pesantren. Ya sebelum ada Iya, pesantren di situ. sebelum ada pesantren santri lah gitu situ. Nah, di situ gue kayak gimana, kayak ada yang ngikut atau kayak gimana, cuman bisa udaranya tuh beda gitu. Iya, rasa-rasa saja ada yang ngikutin. Nah, di situ gue ada lampu kan, situ lampunya warna kuning nih. Kalau kuning ke hitam kan agak dominan dikit. Iya. Ya, nah, Iya. gue lurus aja terus. Nah, di situ gue kok gini terus ya. Nah, gue penasaran kan, dari sudut mata gue lihat nih. Ternyata di dalam kayak bambu-bambu gitu banyak. Nah, di situ pokoknya rambutnya panjang. Di bambu mana? Ya, di bambu di. Iya, ada bambu di sana. Bambu di Iya, sana ada banyak bambu, kan. Ada bambu, ada Pokoknya di pohon-pohon tengah aja bambu. lah, di tengah Iya. bambu itu warna kayak gimana ya? Pokoknya rambutnya panjang banget. Gak tahu gue sama gimana, cuman selihat sudut mata lah. Lewat lah ya. Ya. Nah, di situ gue berhenti dulu nih. Dan gue kaget juga nih, gue gak mau ya gue harus lari lah. Iya. Nah, gue lari terus. Nah, tiba-tiba pas di rumah gue kan ada pohon itu jambu air kan. Iya. Iya. Tiba-tiba jatuh banyak. Jatuh banyak. Ya, nah, dari situ gue langsung loncat ke kamar lah. Nah, pas waktu pagi-pagi rame gitu, ada orang kok sana lari sana, kayak gimana? Nah, gue di situ gue cerita, dari situ cerita gue sakit langsung dari situ. Sakit. Ya, sakit. Setelah pengalaman itu lo langsung sakit ya. Udah cerita itu ke orang lain sakit. Ya, langsung sakit. Oh. Sekitar 2 harian lah. Ya, jadi mungkin untuk video ini kita sharing aja, sharing Ya, cuma sharing. cerita. Karena ini awal lah gitu. Awal dari Nanti ya mungkin minggu depan kita mulai ekspedisi. Ya. Minggu depan mulai ekspedisi. Buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe channel ini karena kan siapalah yang nggak mau lihat channel ini naik gitulah, membangun channel ini. Membangun ya. Untuk membantu membangun channel ini, jadi klik tombol subscribe serta like video-videonya. Nah, dan juga jangan lupa komen tempat mana lah di Pangalengan ya, yang Kami kunjungi lah. ya yang Yang istilahnya menurut kalian seram. Seram gitu. lah. Yang menurut kalian nanti seram. kami akan ke sana. Ya, Karena kami coba berekspedisi. malam lah, jelasnya malam. Kami nggak akan bawa banyak orang, paling 4 Iya, orang. 4 orang. 3 atau 4. Kameramen sama kita. Iya. Paling itu aja. Kalau kita menurut kalian paling seram lah. Iya, yang paling seram di Karena kita mana? agak tanggung-tanggung kalau bikin video. Nah, Main terus aja. taman. Nah, waktu pengalaman seram gua itu ya waktu di Dodik, mungkin ya yang sekarang sekolahnya di Seman Pangalengan kelas 12 sekarang, tahu pada kesempatan saat itu hari besoknya kesurupan massal. Sumpah gua kesurupan massal itu banyak Wah. banget yang kesurupan. Iya. Oh, waktu belum masuk ya. Iya, lu belum masuk ke SMA. Angkatan kakak lu. Kakak, ya. Iya, angkatan kakak lu CPD. Nah, di sana kesurupan massal pokoknya. Cewek, cowok, guru pun ada yang kesurupan. Guru ada. Iya. Tapi penyebabnya apa tuh? Emang biasa angker banget atau
emang angker banget dan gue gak tahu penyebabnya. Nah, Gue gak tahu. yang jelas, Ya yang jelas. angker lah. Ya, Ya. kejadiannya seperti itu. Ya mungkin sekian dari kami. ya. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Dadah, sobat-sobat misklinku. Ya. Bye. Bye.